Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu pembahasan yang bisa merusak agama kita, yang berhadapan dengan adat, dan di situ ada campur tangan yang merusak agama yang disebut orang munafik. Ini yang berbahaya. Di antaranya, yaitu yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah arisan. Arisan. Nah, gimana arisan? Orang nggak arisan, pahami dulu cara berarisan itu. Apakah agama membolehkan cara ini atau agama melarang? Dan itu sudah jadi adat. Tunggu dulu ya, arisan pahami, karena bila salah ngomong bahaya yang tidak paham. Banyak ada orang melakukan arisan, baku kumpulan. Nah, ini arisan. Sifatnya arisan itu tolong menolong. Sifatnya itu bukan utang piutang lain. Utang piutang dengan arisan itu beda. Secara adat memang sudah menjadi kebiasaan. Di setiap perkumpulan-perkumpulan yasinan, di setiap peguyuban-peguyuban, di setiap acara-acara kekeluargaan, di situ ada arisan. Di setiap acara-acara apapun, kadang-kadang di situ ada arisan. Asal hukum arisan boleh-boleh aja, dan itu memang sudah kebiasaan. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah, dan tidak ada hadis yang berhubungan dengan khusus masalah arisan. Beda dengan utang piutang. Utang piutang itu sifatnya juga nolongin orang, tapi ada tempo. Kalau kada punya tempo ada, tinggal lagi yang berhutang itu menjaga kepercayaan orang yang menghutangi. Nah, kebiasaan utang piutang itu bertempo, dan kebiasaan orang yang hendak berhutang berjanji. Kalau main bank ada jaminan. Nah, main bank itu ada jaminan. Kalau ada main bank seperti kawanan, berutang-utangan, secara hukum asal berutang itu juga boleh. Kalau diniatkannya menolongi orang, hukumnya sunat, ibadat berarti. Ada yang bernilai ibadat, ada yang bernilai adat, ada yang bernilai maksiat. Secara kita baku kumpulan itu ada dalam Pancasila kan, Persatuan Indonesia. Nah, itu tuh masuk bak kumpulan tadi. Nah, secara hukum asal boleh. Kalau dinyatakan mengutangi orang, itu adalah sunat ibadah. Apabila mengambil keuntungan dari orang berhutang tadi, itu adalah sifatnya maksiat.
riba. Dikit sedikit nih, hari ini kita bicara arisan dan utang piutang. Kita akan bicara macam-macam lagi sebelum masa tenang. Nah, itu apabila berutang lalu kita mengambil keuntungan dari orang berutang, artinya berlebih bayar. Di situ maksiat karena ada riba. Apabila kita tidak ada sedikit pun mengambil keuntungan di ketika orang berutang lawan kita, dan kita tidak menjanjikan baladi bayar, dan tidak ada orang yang berutang berjanji karena aku memberi sekian, maka itu hukumnya sunat bernilai ibadah. Apabila dia menjanjikan memberi atau si orang yang berutang bisa ikamai lagi, paham ikamai lagi, di situ maksiat. Kenapa? Riba. Nah, berarti ada hukum boleh, ada hukum sunat, ada hukum haram. Tinggal lagi nang berhutang lawan orang yang menghutangi, paham kada hukum. Ini penting Bapak Ibu ini. Lalu ada pertanyaan, guru kalau ulun guru berhutang di bank kayak apa? Jawaban ulun, kalau bisa jangan, kecuali darurat. Sarik tulang duluan bang. Bank itu dua aja Pak Ibu. Pertama ada orang yang menyimpan, kedua ada orang yang berhutang. Dua itu aja bank itu. Bank itu akan bangkrut kalau ada lagi orang yang menyimpan. Bank itu akan bangkrut kalau tidak ada orang yang berhutang. Berarti berhutang di bank ya Pak Guru. Darurat ya. Darurat kada. Arti darurat itu kada kau lagi ulun harus berhutang. Berhutang lawan kawan kada ada juga. Berhutang lawan keluarga kada ada juga. Ulun ada punya jaminan guru. Ada BPKB mobil, ada BPKB kendaraan, ada sertifikat tanah guru. Ini jaminan. Dan ulun ada gaji guru, jaminannya guru. Pian kada kawa kada berhutang, kada kawa guru. Darurat lawan dia, silakan. Secepat mungkin membayarnya. Dan kita kadang kau menghindar dari bank. Dan kita kadang kau menghindar dari bank. ONA Plus berangkat haji dari mana? Bank. Ada kau kita kadang dari bank. Ngambil gaji. Ada bang, harus lewat bank. Transfer, ada kalau kita ada lewat bank. Bayar BPJS, semuanya lewat bank. Untuk masalah urusan bank hanya mempermudah urusan kita untuk berusaha. Bukan urusan bank kita hanya tahu terbelit di bank, hanya tak ada bank. Inilah ngalih nih. Yang bermasalah di bank ini deposito. Nah, deposito tuh. Kenapa maka depo apa? Deposito, niatnya berapa deposito? Deposito itu apa? Orang punya
duit sekian juta, punya uang sekian M triliun, ulun guru yang ambil duit di bank, kada berguna, kada bergerak lagi duit ulun. Nah, gitu. Duit banyak, duit banyak, itu namanya riba. Ingat Bapak Ibu, urusan bank hanya memudahkan kita berbisnis, bukan urusan bank anak akan duit. Itu aja. Dan kita kadang-kadang kadang melewat bank, mengambil gaji di bank. Gimana kalau pegawai bank? Iya mengadakan haram, orang begini di bank, sedangkan pian dia mau berurusan di bank. Ada berita-berita bank konvensional, bank syariah, sama aja juga transaksinya kurang lebih. Kenapa makin tak pengaruh dengan nama bank syariah, sama aja juga. Kalau kalian ada namanya bank mubarakah, bank berberkah, bank syariah sama aja juga. Transaksinya kurang lebih aja juga. Ini ulun terpengaruh dengan nama bank, ulun memahami cara transaksi. Nah ingat Mbak Ibu lah, urusan bank, kita urusan transfer, kita urusan ambil gaji, itu apa? Kita urusan menyimpan, pengamanan duit, itu apa? Nah, yang agak berat ini berhutang. Maaf, dia dari pihak bank, dia kadang-kadang menawari hutang nih. Coba panang hadir-hadir keluarga nih, jangan biasakan sampai sambung hutang tuh. Kitanya juga ketujuh sambung, gali lubang tutup lubang, tidak ambil-ambilnya. Ini mana wari sambung demainya. Nah ini dan mau ditawarinya ketujuh juga. Pulang haji memang itu luar uang, boleh. Masalah duit kita dipermainkan uang itu tanggung jawab. Yang penting kita setor haji selesai. Apabila masa pelunasan lunasi. Dan kadang kalau kita setor haji kada lewat bank, kadang kalau memang lewat bank, mau enak terus lewat bank BRI misalnya. Berhutang tak umrah jangan, berhutang wajib bayar umrah sunat. Ini bukan travel saliknya. Bapak Ibu, hukum jangan dimulti tafsir. Umrah sunat, bayar hutang wajib, kadang berpahala pian memaksa diri. Ingat, sunat tidak bisa mengalahkan yang wajib. Ini anak ulun sampaikan bang juga nih, tapi pian dekapun sudah dikumpulkan aja duit dahulu. Apabila ditakdirkan Allah berangkat setor. Nah, Bapak Ibu, ini banyak bandar nih, bukan travel nih, kada mau mengaji, membawa orang beribadah, duit orang macam-macam. Bukan travel. Gurunya sama aja juga, bunguli orang. Baik janji hotel ini sampai ke sana lain, beda hotel, beda harga, berbeda beda. Komitmen dengan janji. Di Mekah apa hotelnya? Darut Tauhid. Di Mekah apa hotelnya? Hilton. Di Mekah apa hotelnya? Zamzam Tower. Sakanya berjanji Darut Tauhid, sakanya dianggapnya di Ajiat situ.
berapa kilometer. Guru-guru mangeramput yang berdosa. Sedikit-sedikit kena orang jam apa namanya dibawa orang umrahan. Jak kenyahan tak? Bapak-bapak bulan depan pulang umrah saya pernah ikut. Bapak dah aja ongkosi ulun. Agama tuh jangan dibawa-bawa, bisnis-bisnis, majelis-majelis. Ini gurunya nih, aku umpatan nih guru-gurunya. Orang guru tuh gini, guru kami membawa pian bulan untuk berangkat haji atau umrah, pian memimpin travel kami. Insya Allah aku siap membimbing, tapi aku kada pandir di pengajian. Nah, mantap tuh. Aku kada pandir di pengajian. Pasang di spanduk nama bimbing di travel umrah haji itu foto aku. Ada apa? Nah ini gurunya berdua. Guru bisnis. Ada semuju. Ulun ini kalau urusan hukum, siapa jadi hadapan dudukan kita nyari ini. Kenapa mau kadang-kadang ini terlibat? Kayaknya tuh sewaktu-waktu bertambah jar pulang ongkos 1 juta kita bertambah. Apa bertambah? Jadi bertambah kenapa? Rute perjalanannya ada di padahal kan. Nah ini nyali hai pak nang banyak minta maaf lah, ibu-ibu nang banyak terpengaruh. Bayar 5 juta dahulu DP, tanda serius masuk travel kami 10 tahun berangkat kawasan mau diberangkatkan kalau ada 5 juta tadi diputar rumahnya dulu. Ulun di pengalaman keluarga, satu keluarga berangkat hotel ujian travel ini siap lunas sekian sampai sakanya lain hotelnya. Guring berduduk kamarnya ini lah. Nah ini kamar diisi orang 25 raum kepala. Nah kayak Pak Kademang Guru tuh di Makkah bahasa sambetannya kada baik lalu nih. Gurunya nangguring di tanah. Nah, sabar kita pala. Di sini kita nak beribadah. Kenapa mampu mulai orang? Guring nyantai di sini. Ngaran saya Salawi 25 orang. Di Ajiat dari itu Saraya hotel duduk. Apa kita nih telepon orangnya ada di tempat tuh sibuk berurusan berurusan di Makkah, orang berurusan di sini uyuh di Makkah tuh ibadat jadi kan guru-guru aja itu pambai gue ulunnya anti sedikit masalah lainnya kebanyak membunguli jamaah memimpin kada jua nang bujur-bujur aturannya tuh masyarakat tuna jemaah tuna kita di hotel anu sesuai dengan triple ini hotel anu. Insya Allah tolong yang suami istri yang ingin satu kamar silahkan bayarnya sekian, yang tidak suami istri harus kepada semua bapak-bapak semua ibu-ibu. Memang triple itu yang hendak belain harus suami istri sekian bertambah itu bujur karena ini bibinian
lelakian. Hotelnya anu sampai ke sana lain. Pokoknya ibadat kalau ibadat lah cara seperti itu. Maksiat kamakah bermaksiat jadian. Bapak Ibu, duit. Nah ini nih kembali lagi kita. Karena pulang itu jamaah nih rute perjalanannya pada dijelaskan di pemakanan tuh pulang tua bayi maksiatnya luar biasa. Iwak 2, 3, 4. Nah ngapain kita ke haji umur? Orang jamaah ini dididik. Kepada semua jamaah, kumpul semua di lobi dulu sebelum kita masuk hotel, kamar hotel masing-masing. Di lobi kumpul semua. Kita ingin bernasihat. Kita akan menginap di sini sekian hari. Dan tolong grup kita diaktifkan HP sewaktu-waktu nanti kita ketemu di sini semua. Untuk makanan di tingkat ketiga atau tingkat 2. Kita akan masuk hotel semua dulu, nanti saya akan sampaikan tempat kita makanan. Kenapa? Dari makanan itulah apabila halal atau haram kita disitu beribadat sia-sia. Makanya orang banyak kena obat orang nih. Dan karena bisa ada harapan guru nih, bisa terjadi suatu saat. Kapan dia tahu. Intinya untuk keluarga dulu. Sampai masukkan sudah di hotel, kamarnya masing-masing sudah dapat, kuncinya sudah semuanya dapat, sudah. Ada lagi keluar? Nggak ada. Mari kita ke tempat makanan dulu. Ya. Nah, makanan kita adanya di sini. Sini makanan buah Malaysia. Jangan ke sini makanan. Dalam ruangan itu macam-macam. Sini makanan orang Malaysia. Menanak keju nih, buah India di sini makanan. Nah di sini bubuhan anu nih, bubuhan yang boleh di luar negeri makanan. Nah di sini makanan buah kita. Urusannya nggak ada tamu pak, makanan Banjar misalnya. Jangan ke makanan ke situ lah. Satu. Yang kedua, makan secukupnya. Ikan ambil satu-satu. Makan secukupnya, jangan sampai makan terlalu banyak dan hanya kadang habis. Secukupnya. Kalau hendak bertambah silakan, tapi ingat ikan tetap satu. Yang satu tuh ikan orang, ikan yang lain. Pian jaga makanan halal sampean di sini supaya ibadah kita berkah. Ingat para jamaah, tolong perhatikan urusan makan. Selesai dari sembahyang subuh makan. Kalau ingin di masjid berdiam terserah setelah makan. Kenapa? Kalau habis, maklum orang banyak. Kalau ada orang nyelonong bukan jamaah kita ikut makan di sini, itu kurang. Yang penting bapak-bapak, ibu-ibu jangan jaga makanan yang halal. Adalah triple itu. Ini yang ketujuh umrah nih. Satu, roti. Nah roti cacak roti macam-macam selai-selai ambil di situ. Jangan satu roti itu dianak di meja. Tuh lain roti pian. Tuh ada roti orang. Berhapat-hapat tuh lah. Dianak selai itu. Ini sepanjangan dianak di meja. Becuntan sudah nih. Becuntan. Pisang mau pisang, apel satu, pisang satu, ikan satu. Kita beribadat di sini bukan makanan haram di sini. Ngalih tapi ulun lihat ya Allah ya Rasulullah. 3 iwak. Ini Bapak Ibu, imbah makan membawa pulang nasi ke hotel.
fotokopi masuk lab balik karena baju orang. Bapak Ibu, dasar membawa ilmu juga ke sana keluarga, ada membawa semata-mata beribadah ke sana itu. Ulun kada buruk sangka lawan jamaah umrah, ulun kada buruk sangka lawan jamaah haji, ulun kada hendak makanan haram jadi ke sana kita tuh. Alhamdulillah keluarga masih asik kan, beli ikan iwak anak banyak, ambil iwak dari Indonesia. Nah iya caranya tuh ikan-ikan yang abon-abon. Nah itu tuh Pak Ibu itu, wah ini banyak aja yang berbungkus-bungkus tuh nyaman, abon mah abon, iwak samu, iwak apa namanya kakasam, iwak wadi, iwak talam, masak apa tuh asam manis. Nah Pak Ibu mandai gitu. Nah ibu-ibu bawang itu kayaknya pulang bawang bawang goreng, bawang nyaman tuh ini tuh dibuat dalam satu kupor makanan aja. Ada ibadah lagi bulan kada bermasalah pulang paut lama pulang ibadah ada sesuai selera. Setengah bulan dimakan ayam intalo ayam intalo ayam, sayur bening kebeningan pulang. Nah itu hanya kita Pak Ibu berhati-hati. Kembali lagi kita. Nah masalah arisan tadi, utang piutang, berhutang dalam Islam itu boleh. Menghutangi orang sunat dapat ibadat pahala, tapi jangan sampai ada janji berlebih bayar. Kalau urusan di bank kayak apa nyata sudah berlebih, kecuali darurat sudah dakwah lagi memang harus ke bank kita. Hendak bepada lawan keluarga berhutang, kadang-kadang mucil dibayar. Ini mucilnya nih kali ini tepat bayar itu tepat. Apabila ada kendala bepada ini hilang, HP orang diblokir, orangnya Pak ibadat aja tapi hutang mucil bayar. Nah, inggih ya, pengalaman toh. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau orang berhutang lawan kita 1 juta, ulun sebulan membayari paklah, ayo jangan apa-apa, kita bedang sanakan kawanan. Sakalnya sampai sebulan bayarnya berlebih, sakalnya. Kita kadang mensyaratkan berlebihan, si inya pun kadang menjanjikan aku berlebih bayar. Itu amalannya hadiah. Ya. Hadiah namanya. Sekali lagi orang perlu duit lawan kita. Lalu kita membayari menjauhi 1 juta. Kayaknya ulun sebulan membayari. Sampai sebulan bayarinya berlebih pada 1 juta, padahal sebelumnya tidak ada pembicaraan. Si yang mau utang kadang minta supaya lebih bayar, yang mau utang pun kadang pandai supaya aku malah lebih kena bayar. Tidak ada itu. Andai kata bayarnya 1 juta, ada apa? Itu pahalanya besar. Kalau dia berlebih bayar, tapi ada berpandir, ujar mau utangi, paham item lah. Paham tuh nang iya nang haram. Tapi nang banyak nang berhutang ini nang menjanji memberi. Bujur kada? Nah, situ ribanya. Bukan pahala besar, malah dosa besar. Tinggal lagi lawan kita hidup hendak berpahala, hendak berdosa, hendak ibadah, hendak maksiat. Ulun pun ada jual hutang, tapi kita perhatikan bayarnya. Ini yang bermasalah nih.
kadang memikirkan bayarnya ini. Belagu hutang merasa dapat duit, hendak bayar merasa kehilangan. Duit ini sudah dijulung ke orang, di situ ketahuan kualitas iman Islam orang tuh Bapak Ibu. Sekali lagi lah. Uang kalau kita serahkan kepada seseorang perlu uang, kebetulan kita bisa membantu, maaf, orang membantu kita sudah, kita kadang memperhatikan orang membantu kita tadi, di situ ketahuan kualitas keimanan keislaman seseorang di urusan duit. Nah, kalau Bapak Ibu berat Bapak Ibu, mudahan kita jangan sampai terjadi makanya amin. Kita mudah-mudah aja, kita ada hutang bayar, kan ada gue kepada aku belum kau bayar lagi lah kawan lah. Ayo lah, lagi uangnya hilang. Dan memang asalnya baik, kalau ada baik, memang asalnya baik tuh. Ay, orang berhutang tuh Bapak Ibu, orang mau hutang itu pasti orang baik. Orang tuh mau hutangi kita tuh pasti orang baik. Tapi si orang yang berhutang ini aja lagi. Ini masalahnya di sini. Nah, itu utang piutang. Arisan pula, kembali ke arisan. Arisan tuh bukan utang piutang. Arisan tuh tolong menolong juga. Bukan berhutang itu. Berapa misalnya kita satu kelompok misalnya sekian, kita mengadakan yasinan atau kita mengadakan temu keluarga, pengguyuban sambil kita barisan kayak apa? Memberi semangat aktor. Nah, cocok sudah. Berapa seorang? Nah, kira-kira jamaah kita menghadiri itu sepakat. Nah, silakan jamaah kita membentuk arisan. Kira-kira berapa seorang pertemuan kita sebulan sekali, setengah bulan sekali, seminggu sekali. Ujian seekor sebulan sekali. Aku siapa gimana? Akur kah? Sebulan sekali? Ya setuju. Nah untuk masalah arisan, kira-kira setiap anggota berapa? Berapa orang? Maksudnya berapa uangnya? 60.000 atau 100.000? Terserah. Kita serahkan kepada jemaah supaya kita sepakat. 100.000 seorang gimana? 1 bulan sekali akur. Bayarnya gimana? Bayarnya di ketika kita ketemu dan di situ juga berkuncang. Nah, lalu dikuncang. Si tukang kuncang ini pada amanah nih, berdosa juga nih. Sadang dulu sudah. Orangnya misalnya sekian ratus, anggotanya sekian. Untung dia sudah tuh kumpulkan duit, karena datang bayar ya Allah, catat mau berpahalanya. Tukang catat tuh jangan sampai apa ngarannya itu mengambil diri arisan tuh jangan. Tukang catat kami sukarela semuanya memberi pian sekian. Jangan dari arisan itu di kotak-katik. Udah usah jadi bandar. Kenapa? Si orang tukang catat itu kalau dia minta persenan, jangan dari duit arisan itu, dari kesepakatan anggota. Nah untuk tukang catat, untuk menyimpan duit, tukang kuncang, ini kita apa? Pasiennya mencatat puyuh. Nah ini aja kita beri sekian, misalnya ambil contoh 1 juta, ini dari berapa ratus manusia yang banyak itu. Nah berarti 1,5 juta kita julungnya secara pribadi, boleh seperti itu. Mengambil upah apa Pak? Uyuhnya tangannya itu, tenaga orang penting juga. Tenaga orang, tapi orang bari barisan kan ada persen itu. Wah ini menghitung peti wakaf
wakaf dia upah juga. Nah ini terpaksa panitia jangan dari duit sini, karena nambah wakaf mana duitku di akhiratnya, tukang hitung mengambilnya. Nah harus duit belain, mohon sumbangan. Untung sumbangan cak wakaf nih karena ketika ada wakaf tuh mohon sumbangan. Kesepakatan panitia masjid untuk menghitung duit sumbangan nanti kita ambil dari duit ini mau upah ikam tukang hitung. Nah tukang hitung ini pun jujur jangan salah enggak, kenapa tuh enggak lah. Ini lagi masjid sini lain, di masjid lain ada laporan gitu arisan lah sepakat akur. Kaina tuh sineng tukang kunjang nih syaratnya aku karena dulu ada ikhlas pulang ya mulai sudah tuh. Apakah kita bakuncang tapi syarat karena ulun dulu jir bandar arisan dari bandar narkoba lah kayak apa akur ada ujian ubahnya akur ayo. Berarti karena yang pertama si bandar arisan tadi sekalinya ibadahnya sampai hilang, nah dosa besar. Artinya orang yang hendak berdulu karena itu bandar karena apa? Mana karena sudah berdulu, kenapa lagi? Dapat persen pulang bandar, kenapa lagi? Nah, kemudian bandar ini tanggung jawab apabila ada yang belum bayar talangi dulu. Maka itu biar cara kamu pada jadi guru nah anak nyamannya aja orang sakitnya mau. Kemudian kita teruskan bakuncang bulan depan ada arisan itu Bapak Ibu nomornya sudah dibagi untuk bulan depan ikan nomor 2, untuk bulan depannya ikan nomor 3. Namun cara nangka itu boleh juga, tapi silaturahim gak ada jalan. Ini dikirim duitnya aku ada karena juga. Nah banyak kan yang nangka itu. Lihati orang bayar itu barisan. Tak kumpulan di kuncangan tuh. Tawakalnya tinggi. Siapakah karena di antara yang berkuncang tuh, nah di situ silaturahimnya tetap jalan. Aku pulang malam tadi aku sampai hajat sudah mudahan aku karena aku kebetulan perlu duit. Nah tawakalnya tinggi, jangan nomor dulu itu kebiasaan kada tapi hadir. Kada terjalin juga silaturahim padahal niatnya hendak baku kumpulan, tapi karena sudah dibagi nomor karena nomor anu. Nah ini masalahnya, dan itu Bapak Ibu ada indikasi apa? Riba. Di mana ribanya? Aku nomor 15 hari nang bakuncang nomor 6 nang kana nang nomor 15 ini mana nomor 6. Mbak ulunir saya ketemu di kumpulan negara ini. Nah menemui nomor 6 aku kawannya perlu benar duit bulan kayaknya ikan kalau menggiliran karena alisan aku nang karena kawalah ikan nang nomor 15 aku nang nomor 6 kain aku mau hari arisanmu 1,5 juta ikan ambil apa namanya 1,5 juta aku mau kali kanannya sekian juta misalnya. Kita ambil contoh misalnya 10 juta kanannya misal 10 juta aku mau kali 1,5 juta berarti 9,5 jadi 5 ambil kayak apa ujian nomor 6 kali akur. Nah riba ibu-ibu banyak ada bapak-bapak begitu banyak ada bu banyak banyak jadi ibu bapak-bapak bang. Nah itu akibat sudah berbagi nomor baru. Orang jangan
niatnya hendak baku kumpulan arisan tuh penyemangat aja. Nah, penyemangat itulah hebat. Lalu akhirnya Pak Ibu kali jadi benomor-nomor tadi. Kali jadi benomor-nomor tadi. Tukang puncang misalnya minta maaf Pak Haji Suhaimi yang tukang puncang arisan. Tukang puncang mengimpul pengalaman karena lalu Pak Ibu abahnya Udin nama Haji Suhaimi nih. Haji Suhaimi tolong aku lah bulan kena aku dikarenakan lah dosanya ada pulang. Kenapa aja Pak Haji Suhaimi aku ada perlu juga aku 3 tahun 4 arisan tahun kayak minggu kayak apa bulan kayak akan nah aku berdahulu memberikan malamnya Pak Haji Suhaimi sebelum Mbak Uncang di mana tuh di dalam wadah tuh abahnya Udin semuanya. Abahnya Udin semuanya kayak apa aja Mbak Uncang tak kalau abahnya Udin kayak apa Allahu Akbar hamba ke ibu kayak apa ada maksiat adat barisan tuh adat ibadatnya ada maksiatnya ada inya manusianya juga nang kelakuan nang itu pada ibadat tuh tapi disulap jadi maksiat. Ngapa ada Pak Haji Suhaimi abahnya Udin nang nama-nama tuh simpang dulu. Nah dapat tadi sudah ampau lalu tahun pulang umahnya Ahmad umahnya Inur abahnya Ahmad abahnya Muhammad abahnya Ridwan tahun pulang nasikung sambil duha nasikung sambil hajat tahun pulang guru pulang nasikung baca surah Waqiah jadi Haji Suhaimi tuh buka abahnya Udin ambil dosa siapa berdua banyak Udin lawan tukang puncang. Nah dosanya karena dosa kecil keluarga dosa besar berapa orang anggota arisan itu dibuli oleh abahnya Udin Pak Haji Suhaimi duhakun. Nah ini contoh nangka ini banyak terjadi Bapak Ibu. Nang asalnya ibadat berubah jadi maksiat. Bolehlah barisan, boleh. Sifatnya tolong menolong, tapi caranya yang ulun contohkan tadi menukari arisan atau berjanji mintakan akan di situ keluarga dosanya hilang. Ingin bersilaturahim itu hilang. Nang ada perkumpulan di situ perkumpulan maksiat bukan perkumpulan ibadat. Biar diisi anu tuh bikin asing, biar bertahlilan di situ, tapi caranya sudah seperti itu haram. Bapak Ibu kayak apa? Ini yang terjadi dalam kita. Barisan boleh negur? Boleh. Haramnya tadi cara seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas lagi di antaranya bagaimana bertukar-tukar cincin melamar. Nah, ya pulang. Tukaina pulang minggu kaina. Nah, kupinang kau dengan bismillah. Ujar. Lalakiannya pakai cincin juga, cincinnya emas putih, bibinanya emas kuning. Namanya emas tetap kayak haram. Kayak Pak Guru minggu kaina pulang. Nah, cukup sampai di sini dahulu. Ini kita arisan dari lawan kisah utang piutang, lawan masalah haji umrah tadi. Nah, Bapak Ibu, mudahan kita selamatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dikira ibadat sakalnya maksiat.
Nah itu memang kita takutan hidup nih Bapak Ibu lah, dikira kita tuh hidup di ibadah sampai maksiat, itu yang kita tatanis supaya melihat keadaan-keadaan itu. Mudah-mudahan kita selamatan semua. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib, ya hadir Allah ya ghib. Tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah wal muslimin al-gharib. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma hafazna wal muslimin, waj'alillahumma baldatana Indonesia baldatan aminah mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Masyaallah.